Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah, musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita tentang pembahasan dan membaca biografi dan kisah para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai utama di dalam keberlangsungan perjalanan dan pengembangan fikih mazhab al-Imam Syafi'i, mulai dari masa-masa Imam Syafi'i di abad kedua Hijriyah hingga masuk pada abad ketiga Hijriyah, dan kemudian sampai masuk pada abad ke-10 bahkan abad ke-11 Hijriyah. Dan kemudian hal-hal yang seperti ini, perjalanan ilmu atau fikih madhab Imam Syafi'i ini juga masih bertahan sampai pada masa-masa yang sekarang, yaitu kita yang hidup di abad ke-15 Hijriyah ini. Beliau-beliau merupakan mata rantai utama sanad tentang madhab al-Imam Syafi'i, dan kita bisa mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti tentang ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui didikan, melalui pemikiran dari beliau-beliau semuanya, yang kita patut untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala karena adanya beliau-beliau ini. Biografi atau karakter kisah para ulama yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah seorang ulama yang kitabnya atau salah satu dari karya tulis beliau menjadi kurikulum pelajaran di hampir semua pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, pondok-pondok yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti akan mempelajari kitab ini. Pasti akan mendalami kitab yang pernah beliau gubah, pernah beliau tulis. Jika seandainya di pondok tersebut, di pesantren tersebut tidak mengajarkan kitab beliau ini, maka ini bisa diragukan apakah memang betul pondok tersebut merupakan pondok dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau itu, terutama yang ada di dalam bidang ilmu fikih, adalah kitab beliau yang berjudul kitab Fathul Mu'in. Yang mana kitab Fathul Mu'in ini untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia merupakan kitab fikih berada pada kelas-kelas atas, yang kemudian para santri sering mempelajari kitab Fathul Mu'in ini dengan membawa dan memegang hasyiah dari Syekh Bagri Syato yang dikenal dengan sebutan kitab I'anatut Thalibin, atau salah satu kitab beliau yang lainnya lagi yang juga menjadi pelajaran, menjadi kitab yang pasti dikaji di pondok-pondok pesantren berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab beliau yang berjudul Irsyadul Ibad. Kitab beliau yang berjudul Irsyadul Ibad ini seakan-akan menjadi pelajaran wajib di pondok-pondok pesantren yang memang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan kali ini kisah ulama yang akan kita baca biografinya pada kesempatan kali ini adalah beliau pemilik kitab Fathul Mu'in dan juga pemilik kitab Irsyadul Ibad. Kira-kira siapakah beliau? Nama aslinya seperti apa? Di tahun berapakah beliau ini dilahirkan? Di tahun berapakah beliau ini wafat, dan siapa sajakah guru-guru beliau? Kita penting untuk mengenal perjalanan hidup sosok figur pemilik kitab Fathul Mu'in, yaitu yang dikenal dengan sebutan Syekh Al-Imam Al-Malibari. Al-Imam Al-Malibari ini memiliki nama asli yang bernama Ahmad Zainuddin. Beliau merupakan salah seorang ulama yang putra dari seorang qadhi, seorang ulama besar di daerah India, yaitu Syekh Al-Imam Muhammad Ghazali. Kakek beliau atau ayahanda dari Al-Qadhi Muhammad Ghazali ini dikenal dengan sebutan Al-Makhdum Zainuddin Al-Kabir. Beliau merupakan putra, atau Al-Makhdum Al-Kabir ini merupakan putra dari seorang qadhi yang ada di daerah India, yaitu Syekh Ali bin Ahmad Al-Ma'bari. Beliau Syekh Ahmad Zainuddin, pemilik kitab Fathul Mu'in, merupakan ulama kelahiran tahun 938 Hijriah. Artinya beliau adalah
ulama kelahiran abad ke-10 Hijriah. Dan beliau wafat sebagaimana tahun kewafatan ini pernah dinyatakan sendiri oleh beliau di dalam salah satu karya kitabnya, yaitu beliau wafat pada tahun 1028 Hijriah. Beliau wafat ketika sudah masuk pada abad-abad ke-11 Hijriah. Dari penetapan tanggal atau tahun kewafatan beliau ini kita bisa menghitung, sehingga beliau Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini merupakan ulama yang memiliki usia 90 tahun. Beliau memiliki banyak gelar di akhir namanya, yang mana gelar-gelar ini menggambarkan dari mana sajakah beliau ini dilahirkan, beliau tumbuh besar, dan kemudian beliau ini juga wafat. Ini semuanya, gelar-gelar ini merupakan gelar-gelar nama desa yang ada di daerah Tenggara atau daerah selatan India. Yaitu beliau memiliki gelar yang pertama adalah Al-Ma'bari, dan beliau juga memiliki gelar Al-Malibari, dan beliau merupakan ulama yang memiliki gelar Al-Makhdum. Nama Al-Makhdum ini merupakan sebuah istilah untuk masyarakat yang ada di daerah Malebar. Di desa Malebar sana, seorang figur yang menjadi ulama besar, menjadi rujukan masyarakat di sana itu dikenal dengan istilah Al-Makhdum. Karena memang masyarakat di dalam semua permasalahannya, di dalam semua muskilah-muskilahnya, segala kebutuhan-kebutuhannya, terutama di dalam bidang ilmu, mereka akan datang kepada ulama yang seperti ini yang diberikan gelar dengan sebutan Al-Makhdum. Beliau karena dilahirkan di sebuah desa yang dikenal dengan sebutan desa Malibar, sehingga di akhir nama beliau ini ada julukan Al-Malibari. Yang mana keluarga dari beliau ini, keluarga dari Syekh Ahmad Zainuddin ini, sebenarnya merupakan keluarga keturunan Yaman. Datuk-datuk beliau itu sebenarnya berasal dari negara Yaman yang kemudian di awal-awal abad ke-9, yaitu ketika tahun Hijriah ini mulai 801 sampai berikut-berikutnya. Datuk beliau ini berpindah dari negara Yaman menuju India Selatan dan kemudian memilih sebuah desa yang dikenal dengan sebutan desa Malebar. Disitulah kemudian datuk beliau ini menikah dengan orang Malebar dan memiliki keturunan di daerah Malebar tersebut, dan hampir semua keturunan beliau ini menjadi ulama-ulama besar, menjadi rujukan para masyarakat yang ada di desa Malebar. Demikian juga rujukan dari masyarakat Muslim yang ada di negara India. Sehingga waktu itu sosok figur keluarga dari Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, pemilik kitab Fathul Mu'in ini, memang dari waktu-waktu itu adalah keluarga yang sangat kental sekali dengan nuansa-nuansa keilmuan. Merupakan keluarga yang sangat kental sekali dengan nuansa-nuansa ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian saat beliau Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini masih berusia anak-anak, ketika beliau ini belum masuk usia remaja, belum balik, ayahanda beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Qadhi Muhammad Ghazali meninggal dunia. Sejak saat itu, pendidikan dan pengasuhan dari Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini diambil alih oleh paman beliau yang namanya adalah Syekh Al-Imam Abdul Aziz Al-Malibari. Sejak saat itulah kemudian pengasuhan dari Syekh Ahmad Zainuddin ini diambil alih dan mendapatkan tempaan pendidikan, mendapatkan tempaan keilmuan dari sang paman, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau awal mulanya kemudian setelah wafatnya sang ayah itu menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian beliau belajar tentang ilmu-ilmu dasar Arabiyah, baik dari sorofnya, baik dari kosakatanya, baik dari ilmu nahwunya, balaghahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau pertama kali mendapatkan didikan dari sang paman semenjak kewafatan ayahanda beliau, Syekh Al-Qadhi Muhammad Ghazali. Setelah itu kemudian beliau setelah mendapatkan tempaan-tempaan dasar dari sang paman, yang mana saat itu paman beliau ini merupakan guru besar di Masjid Jame' Malibar. Jadi di desa Malebar ini ada sebuah masjid jame' yang mana pengajar-pengajarnya itu memang bukan pengajar sembarangan.
Pengajar-pengajar di Masjid Jami' tersebut merupakan ulama-ulama yang memang sudah diakui keluhuran dan kedalaman ilmunya, dianggap sebagai sosok ulama yang memang menjadi rujukan masyarakat, terutama di dalam bidang ilmu fikih versi mazhab al-Imam Syafi'i. Setelah Syekh al-Imam Ahmad Zainuddin al-Malibari mendapatkan didikan dari sang paman kemudian mengajak ponakannya ini untuk melakukan ibadah haji, sekaligus juga berziarah kepada makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian dengan rombongannya berangkat berlayar dari negara India menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun orang-orang dahulu ketika melaksanakan ibadah haji tidak kemudian setelah usai melaksanakan haji langsung pulang. Beliau saat itu bersama dengan pamannya berdiam di kota Mekah selama 10 tahun. Berdiam di sana selain untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus juga untuk menimba ilmu, belajar ilmu kepada ulama-ulama yang ada di kota Mekah, ulama-ulama yang ada di kota Madinah atau di sekelilingnya. Yang mana hari-hari itu, di abad ke-10 Hijriah itu, salah satu ulama yang menjadi rujukan di Masjidil Haram, salah satu ulama yang menjadi rujukan di kota Mekah, salah satu ulama yang menjadi rujukan dari masyarakat kota Madinah atau sekitarnya, adalah beliau Syekh Al-Imam Al-Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga saat itu beliau Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini merupakan salah satu santri yang dekat sekali dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tak ayal kalau kemudian beliau Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini di dalam karya-karya tulisnya, terutama di dalam kitab Fathul Mu'in, beliau itu sering menyebutkan inda syaikhi atau inda syaikhina, yang mana yang dimaksud dengan guru beliau ini adalah Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau juga kemudian karena saking cintanya kepada sang guru, beliau menulis ringkasan dari salah satu karya tulis gurunya yang berjudul Az-Zawajir an-Katsirah fil Kabair. Beliau ringkas menjadi sebuah kitab kecil yang juga sama membahas tentang dosa-dosa besar yang penting untuk dijauhi oleh umat Islam secara umumnya. Selain itu beliau selain belajar kepada Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga belajar kepada Syekh Izzuddin Az-Zamzami. Sebagaimana biografi dari Syekh Zamzami ini pernah kita baca pada video yang sebelumnya. Syekh Az-Zamzami, yang mana nama dari Syekh Zamzami ini sering disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab-kitabnya, juga merupakan salah satu guru dari Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Beliau saat itu juga belajar kepada salah seorang mufti mazhab Syafi'i yang hidup di kota Mekah, yaitu Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Abdurrahim Ibnu Ziyad. Bukan Imam Ziyadi, tapi Al-Imam Ibnu Ziyad. Al-Imam Ibnu Ziyad atau yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Abdurrahim Ibnu Ziyad ini merupakan salah satu guru dari Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa antara Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Ibnu Ziyad ini sering terjadi perbedaan dalam hal rumusan-rumusan hukum. Ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan seperti ini dalam suatu permasalahan, Imam Ibnu Ziyad mengatakan hal yang berbeda di dalam rumusannya. Namun walaupun kedua figur ulama ini memiliki rumusan yang berbeda, Al-Imam Ahmad Al-Zainuddin ini bisa mengumpulkan, bisa menjamikkan bagaimana pemikiran dari kedua guru yang hari-hari itu memang terkenal sering berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Al-Imam Ibnu Ziyad. Selain itu juga beliau, Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini juga belajar kepada Syekh Al-Imam Abul Hasan Al-Bakri As-Siddiqi, salah seorang ulama kalangan madhab Syafi'i yang juga merupakan salah satu santri dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang memang waktu itu beliau hidup di kota Mekah dan mengajar di Masjidil Haram. Melihat kesempatan ini, Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari tidak menyia-nyiakannya dan beliau mengambil kesempatan itu untuk mengambil ilmu, mengambil pelajaran, mengambil riwayat dari salah satu santri dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau juga kemudian belajar kepada Syekh Al-Imam Al-Mufti As-Sayyid Abdurrahman As-Sofawi, salah seorang ulama kalangan madhab Syafi'i yang beliau memiliki nasab tersambung kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari ini semuanya, dari guru-guru yang seperti ini, mulai dari ayahanda beliau sendiri,
kemudian dari pamannya sendiri, kemudian dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian didikan dari Al-Imam Ibnu Ziyad, didikan dari Al-Imam Az-Zamzami, didikan dari Al-Imam Al-Bakri As-Siddiqi, didikan dari Al-Imam Al-Fuyumi, didikan dari Al-Imam Abdurrahman As-Sofawi, membentuk karakteristik ciri khas ilmu yang dimiliki oleh beliau Syekh Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Apa yang menjadi karakter beliau ini, menjadi ciri khas beliau ini, beliau tuangkan semuanya di dalam karya-karya tulis beliau. Sehingga kemudian dari tangan Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini muncul beberapa karya-karya tulis yang menggambarkan pemikiran-pemikiran beliau. Di antaranya, kitab beliau adalah yang berjudul Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Sebuah kitab matan, yang kitab matan ini lebih populer hari ini dengan syarahnya. Syarahnya yang berjudul Fathul Mu'in. Berarti kitab Qurratul Ain merupakan tulisan dari beliau Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari yang kemudian beliau syarah sendiri. Yang syarah ini kemudian populer di Indonesia dengan sebutan kitab Fathul Mu'in. Kitab beliau yang ketiga adalah kitab Al-Ajwibatul Ajibah Anil Asilatil Gharibah. Yang mana kitab yang ketiga ini merupakan kumpulan dari saat beliau ini bertanya, saat beliau ini meminta fatwa kepada guru-guru beliau, baik itu dari Al-Imam Ibnu Ziyad, dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Al-Imam Az-Zamzami, dari Al-Imam Al-Bakri As-Siddiqi, dan juga guru-guru beliau yang lainnya. Setiap pertanyaan itu dijawab, beliau kumpulkan di dalam sebuah kitab, yang kemudian kitab ini beliau beri judul dengan sebutan Al-Ajwibatul Ajibah Anil Asilatil Gharibah. Kitab beliau yang berikutnya yaitu adalah sebuah matan kecil tentang fikih pernikahan yang berjudul Ihkamu Ahkamin Nikah. Kitab ini satu kitab khusus membahas tentang fikih pernikahan. Bagaimana aturan-aturan antara interaksi lawan jenis, laki-laki dengan perempuan versi madhab Al-Imam Syafi'i. Yang mana kemudian di hari-hari berikutnya, kitab Ihkamu Ahkamin Nikah ini beliau beri syarah sendiri. Beliau menulis syarah terhadap kitab matan yang beliau gubah sendiri, yang kitab syarah ini terkenal dengan sebutan Al-Manhajul Wadih bi Syarhi Ihkami Ahkamin Nikah. Ini merupakan beberapa karya tulis beliau, yang mana diantaranya lagi beliau memiliki kitab Tuhfatul Mujahidin fi Ba'di Akhbaril Burtogilin. Beliau juga memiliki kitab yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Yang kitab ini merupakan salah satu kitab yang banyak tersebar di negara Indonesia. Di antaranya juga beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Jawahir fi Hukubati Ahlil Kabair. Yang mana kitab ini sebenarnya merupakan mukhtasar, sebuah ringkasan dari kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair yang ditulis oleh guru beliau Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau juga memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Istidad Liyaumin wa Su'alil Qabr. Beliau juga memiliki sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Syarhis Sudur. Kitab Syarhus Sudur karya tulis Imam Suyuti, beliau ringkas, beliau menjadikan lebih kecil lagi, yang mana kitab itu merupakan karya tulis dari Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Hingga kemudian beliau itu setelah pulang dari Mekah, dan beliau kemudian mengajar di kampung halamannya di desa Malibar. Beliau memiliki banyak santri, menyebarkan ilmu, menjadi rujukan para masyarakat yang ada di sana. Ilmu beliau ini terbukti sangat manfaat sekali. Ilmu beliau ini terbukti sangat barokah sekali, hingga kemudian beliau dijuluki dengan sebutan Al-Makhdum Ats-Tsani. Yang mana Al-Makhdum Al-Awwal adalah kakek beliau, ayahanda dari Al-Qadhi Muhammad Ghazali, yaitu Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Dan Al-Makhdum Ats-Tsani adalah cucu beliau, yaitu yang sekarang biografinya kita baca, yaitu Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa beliau ini merupakan figur-figur ulama, figur-figur manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mata rantai utama keberlangsungan syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kita membaca biografi beliau yang seperti ini, kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari beliau, lebih mengenal beliau, sehingga kita di hari-hari kelak bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para ulama-ulama kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai alam akhiratnya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.